Kita mulai ya. Nah, ini kalian harus perhatiin si rules-nya ya. Jadi sebelum kerjain, kalian perhatiin dulu rules-nya. Tim yang menang memperoleh poin 3, seri memperoleh poin 1, tiap tim yang kalah mendapatkan poin 0. Nah, terus tiap gol yang tercipta ditambahkan ke poin akhir. Jadi 1 gol sama dengan 1 poin, gitu ya. Nah, juaranya adalah tim yang paling banyak mengumpulkan poin. Nah, jadi kita langsung lihat di tiap timnya ya. Jadi yang pertama kita punya Arsenal. Arsenal tuh dia yang pertama menang ya, berarti 3 ditambah golnya 2. Terus yang kedua dia kalah, dari tambah golnya dia. Jadi 3 tambah 2 tambah 1 jadi 6 poin. Yang kedua itu tuh Sevilla. Sevilla dengan pertamanya menang 3. Golnya 3 ya, jadi 3 tambah 3. Terus yang keduanya seri, berarti kalau seri dapat 1 poin, ditambah dia golin 2. Jadinya 9 poin. Gitu. Nah, berikutnya nanti kita masuk ke yang Lyon. Pertandingan pertamanya kalah, dia 1 gol. Pertandingan keduanya seri ya, jadi 1 ditambah 2 gol. Jadinya 4 poin. Nah, yang terakhir itu Leipzig. Leipzig itu pertandingan pertamanya kalah, tapi dia 2 gol. Ditambah keduanya menang 3, ditambah 3. Jadinya 8 poin. Nah, jadi yang menangnya adalah Sevilla ya. Kayak gitu. Ini bisa ya. Jadi yang pasti kalian harus tinggal list aja. Jangan sampai salah. Nah, berikutnya kita punya yang nomor 4. Seorang pemborong dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 40 hari. Dengan 15 pekerja. Jika pekerjaan ingin diselesaikan dalam waktu 30 hari, maka banyak tambahan pekerja yang diperlukan adalah. Nah, jadi di sini kita lihat dulu. Jadi 40 hari, dia tuh 40 hari, dia tuh 15 pekerja. Nah, terus 30 hari, kan dia pengen 30 hari lebih cepat. Nah, pekerjanya berarti nambah berkurang. Ininya berkurang harinya, pekerjanya harus nambah kan, biar lebih cepat. Nah, karena 1 kurang, 1 tambah, berarti dia tuh berbanding terbalik. Nah, jadi kalian tinggal bikin 40 per 30 sama dengan, nah kalau berbanding lurus kan 15 per X. Karena ini berbanding terbalik, kalian balikin. Jadi X per 15. Tinggal kali silang. Jadi dapat 30X sama dengan 40 kali 15. Jadi X-nya 40 kali 15 per 30. Jadi dapat X-nya adalah 20 pekerja. Nah, tapi yang ditanya tuh ya tambahan pekerja. Karena ditanya tambahan pekerja, jadi 20 kurang 15. Jadi 5 pekerja. Gitu ya. Jadi kalian lihat dia ditanya tambahan pekerja atau pekerja yang harus bekerja 1-2 minggu. Nah, atau kalau kayak gini ya, kalau misalnya kan kalau misalnya kalian dapat perbandingan berbanding lurus, langsung kan 40 per 30 per 15 reaksisannya. Nah, kalau yang berbanding terbalik, kalian boleh langsung kaliin. Jadinya 40 hari 15 pekerja kan pasangannya. Jadi langsung aja kaliin 40 kali 15 sama dengan 30 kali 30 kali X. Jadi kalau misalnya dia berbanding terbalik, boleh langsung pasangannya langsung kaliin, gitu ya. Hasilnya sama aja. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada? Oke, lanjut ya. Yang ini 7. Ditanya luas bangun tersebut. Ini itu ada trapesium.
buat cari luas trapesium, ini trapesium siku-siku ya. Rumus luas trapesium tuh A plus B per 2 kali tinggi. Nah, jadi kita harus tahu tinggi. Ini kan A, ini B ya. Nah, jadi A-nya 12, B-nya 15. Ini 5. Nah, kalau ini 12, terus kita tarik satu garis lurus, garis tinggi ya. Berarti ini kan 12 juga. Nah, berarti sisanya yang ini 15 kurang 12, jadinya 3. Nah, ini tuh kan segitiga siku-siku. Jadi kita bisa cari pakai Pitagoras. 3T5. Jadi T-nya akar dari 5 kuadrat kurang 3 kuadrat. Atau pakai triple boleh ya. Jadi isinya 4. Triple Pitagorasnya kan 3, 4, 5 ya. Nah, dapat tinggi trapesiumnya 4. Tinggal kita masukin. A 12 tambah 15 per 2 kali tingginya 4. Gitu. Jadinya 27 kali 2. Jadi isinya 54 cm persegi. Ada pertanyaan untuk nomor ini? Sudah ada ya? Bisa ya? Kita lanjut. Nomor 8. Pada sebuah gedung pertemuan terdapat barisan tempat duduk dengan susunan pada baris pertama 16. Jadi 16, 22, 28, dan seterusnya. Sampai 20 baris. Ditanya banyak kursi, berarti tanya SN. Nah, jadi kalau dapat soal kayak gini, rumus SN itu adalah N per 2 kali A tambah UN. Nah, ini kita tahu. A-nya tahu. Nah, berarti kita harus cari dulu UN-nya. Karena dia 20 baris, jadi kita cari U20. U20 sama dengan A tambah N-1 kali beda. Jadi U20 sama dengan A-nya 16 ditambah N-nya 20 ya, min 1 kali beda. Bedanya 6 ya. Jadi 16 ditambah 19 kali 6. Jadi 16 ditambah 114. Jadi dapat 120. Nah, dapat UN-nya 120, kita masukin ke rumus SN. Jadi N-nya 20 per 2 kali A, A-nya 16 ya, ditambah UN, U20. U20-nya 120. Jadi 20 per 2 kali ini 130 ya. 16 tambah 1, 14, 130. Jadi 146 kali 10, jadi dapat 1460. Gitu. Jadi itu ya, jadi bisa pakai rumus UN sama SN. Nah, atau kalau misalnya kalian mau langsung juga bisa, caranya gini. Kalau kalian nggak mau nentuin nih rumus, nggak mau pakai rumus ini gitu ya, kita bisa langsung cari rumus UN-nya. Cara cari rumus UN-nya gini, UN sama dengan, nah lihat bedanya 6 kan? Jadi 6N ditambah, nah kalian lihat dari 6 supaya jadi 16 harus diapain? Harus tambah 10 kan, jadi UN-nya 6N tambah 10. Jadi boleh langsung pakai gini, ini tinggal cari U20, jadi 6 kali 20 tambah 10, jadinya 130. Gitu. Jadi ini bisa pakai yang ini juga. Carinya. Atau kalau mau aman pakai yang rumus ini. UN A tambah N-1 kali B. Ada pertanyaan dulu untuk yang nomor ini? Nggak ada? Oke. Kita lanjut ya. Ke yang 11. Julio melaju dari kota A ke arah timur menuju kota B. Jadi dari A ke timur, A, ini B, terus ke arah selatan ke C. Jadi A ke B-nya 18, B ke C-nya 24. Nah, dicari jarak terdekat dari kota A ke kota C. Jadi dari A ditarik ke C. Nah, cara carinya pakai
Ini ya, 18 kuadrat ditambah 24 kuadrat pakai Pitagoras. Nanti dapat hasilnya 30. Atau kalian bisa pakai triple Pitagoras. Prinsip triple Pitagorasnya 18, 24, berapa kan? Nah, 18 kita ubah dulu dia jadi yang paling sederhananya. 18 bagi 6 kan? 18 bagi 6, 3. 24 bagi 6, 4. Nah, 3, 4 pasangannya 5. Nah, jadi kalau buat ke atas, jadi 5 kali 6. Jadi 30. Itu kalau mau pakai yang triple. Kita lanjut ke yang nomor 13. Alas suatu prisma berbentuk belah ketupat, kelilingnya 40, panjang salah satu diagonal 16, tinggi prisma 15. Maka volume prisma adalah, nah volume prisma ini adalah luas alas dikalikan tinggi. Jadi tergantung luas alasnya apa. Ini tingginya tinggi prisma. Nah luas alasnya di sini tuh belah ketupat. Jadi setengah kali D1 kali D2. Kali tinggi prismanya udah tahu ya 15. Nah, D1-nya kan kita tahu tuh 16. Berarti kita harus cari D2-nya. Caranya, dia dikasih tahu keliling. Keliling tuh kan, keliling belah ketupat tuh S ya. 4S ya. Karena dia sama semua kan sisinya. Jadi 4S sama dengan 40. Jadi S-nya 10. Jadi sisi-sisinya tuh 10. Nah, ini kalian tarik diagonal. Panjang salah satu diagonalnya 16. 16 tuh kita bagi 2 jadi 8, nih 8. Nah, ini kan siku-siku semua nih, segitiga siku-siku. Kita ambil salah satu. Jadi 8, 10, berarti tingginya 6 ya. Dari akar 10 kuadrat kurang 8 kuadrat. Nanti dapat hasilnya 6. Nah, udah dapat ini 6, berarti ini juga 6. Nah, jadi dapat D1-nya 16, D2-nya 12. Nah, baru kita masukin ke rumus ini. Setengah kali D1. D1-nya 16, kali D2-nya 12, kali 15. 16 sama 2-nya bisa dicoret ya. Jadi 8. Jadi 8 kali 12 kali 15 dapat hasilnya 1440 cm pangkat 3. Gitu ya. Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada? Nggak ada ya? Kita lanjut. 14. Nah, ini statistika. Ditanya siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata. Nah, cara carinya berarti tinggal nilainya dikali frekuensi ya. Jadi kalau kita mau cari min 4 kali 4 ditambah 5 kali 8 ditambah 7 kali 10 ditambah 8 kali 11 ditambah 9 kali 6 tambah 10 kali 1. Nah, ini diper frekuensinya total semua. 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 6 tambah 1. Jadi 16 tambah 40 tambah 70 tambah 88 tambah 54 tambah 10. Dibagi 40. Nah, nanti ini tinggal tambahin semua, terus terakhir bagi 40. Didapat nanti hasilnya 6,95. Nah, ditanya siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Nah, jadi kalian hitung. 6,85 kan berarti di sini ya, 6,95. Nah, berarti yang di atasnya yang di sebelah kanan. Jadi yang di atas rata-rata 10 tambah 11 tambah 6 tambah 1. Jadi isinya 28 siswa. Ini yang min ya. Terus ada lagi yang namanya modus. Biar nggak lupa ya. Modus itu adalah nilai terbanyak. Jadi kalian cari yang frekuensinya paling banyak. Ini kan 11 frekuensi. Nah, nilainya 8. Jadi modusnya tuh 8. Gitu. Kalau median, dia nilai tengah. Nah, ini kan ada 40 data ya. 40 data ini, kalau misalnya dia datanya genap, kalian bagi 2. Jadi diambil data ke 20 sama 21. Kalau dia genap, jadi ngambil datanya 2 ya. Yang di tengah 2.
Nah, kalian hitung 20-nya di mana? 4 tambah 8, 12. 12 tambah 10, 22 kan? Berarti data 20 sama 21 itu 7. Jadi 7 tambah 7 per 2. Jadi isinya 7. Itu mediannya sama modusnya. Nah, cuman kalau ini tanyanya karena rata-rata doang, jadi kita tinggal lihat rata-ratanya aja. Ada pertanyaan yang ini? Bisa ya? Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Terakhir kita masuk ke esai nomor 2. Esai nomor 2 ini pada suatu tempat parkir pusat perbelanjaan terdapat 150 kendaraan terdiri dari mobil dan sepeda motor. Misalkan ya, mobil itu dia X, motor itu dia Y. Nah, dikasih tahu ada 150 kendaraan. Berarti X plus Y sama dengan 150. Terus banyak rodanya 420. Nah, roda mobil kan 4, jadi 4X ditambah roda motornya 2Y sama dengan 420. Nah, dapat 2 kayak gini, kita langsung boleh pakai eliminasi, boleh pakai substitusi. Terserah ini ya. Nah, kita tinggal cari aja. Dapat X tambah Y sama dengan 150. 4X tambah 2Y sama dengan 420. Misalnya kita mau pakai eliminasi. Berarti yang atasnya kita menghilangin Y dulu ya. Berarti kali 2, ini kali 1. Jadi 2X ditambah 2Y sama dengan 300. Sedangkan 4X ditambah 2Y sama dengan 420. Nah, ini kita kurangi. Jadi min 2X sama dengan minus 120. Jadi dapat X-nya adalah 60. Nah, kita tahu X-nya 60. Kita tinggal cari X plus Y sama dengan 150. Jadi Y-nya 150 kurang X. 150 kurang 60. Jadi 90. Nah, jadi motornya 90, mobilnya 60. Nah, ada biaya parkir. Mobilnya 3.000. Jadi 60 kali 3.000 ditambah 90 kali 1.000 untuk pendapatannya. Jadi 6 kali 3, 18. Terus 80.000 tambah 90.000. Jadi didapat hasilnya 270.000. Gitu ya. Ini untuk yang SPLDV-nya. Untuk yang esai. Ada pertanyaan dulu sampai sini kah? Udah bisa? Oke, jadi itu aja untuk pemantapan kelas 7 sama 8.